Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 fase E dengan materi ajar gotong royong elemen Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajarannya adalah peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian profil Pancasilanya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baiklah, kita lanjutkan pada pengertian gotong royong. Manusia sebagai makhluk sosial atau John Politikon, yaitu manusia yang tidak bisa berdiri sendiri, perlu bantuan, dukungan, pertolongan dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling tolong-menolong atau gotong royong. Istilah gotong royong berasal dari Jawa, gotong, pikul, atau angkat, dan royong bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong adalah bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Jadi, gotong royong adalah bekerja bersama-sama yang dilandasi kesukarelaan, keikhlasan untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong juga lahir atas dorongan semangat mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai. Kemudian gotong royong pula dilandasi oleh semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Kemudian dalam gotong royong juga ada social capital, modal sosial. Di antaranya adalah collective action to struggle, yaitu aksi bersama untuk berjuang. Kemudian self-governing, mengatur diri sendiri. Kemudian dalam gotong royong juga ada common goal, tujuan bersama, dan sovereignty, kedaulatan, kekuasaan. Menurut Bintaro bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan tata nilai sosial. Nilai-nilai moral menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa, ya, untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan bangsa yang dihadapi. Inilah yang dinamakan dengan pandangan hidup. Sedangkan pedoman diharapkan bahwa gotong royong sebagai salah satu petunjuk dalam membangun bangsa. Makna penting gotong royong. Pertama, gotong royong adalah sebagai identitas, ciri khas, tradisi, nilai-nilai rule yang harus dilestarikan. Kemudian yang kedua, bahwa gotong royong bisa meringankan pekerjaan, mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan. Kemudian tiga, bahwa gotong royong mampu mempererat solidaritas sosial. Yang keempat, dengan gotong royong bisa mengurangi kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian kelima, bahwa gotong royong diharapkan bisa mencegah berbagai macam konflik, pertikaian, pertentangan, permusuhan, perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian 6, bahwa gotong royong mampu memperkokoh persatuan. Jenis-jenis gotong royong.
Menurut Kuncharaningrat membagi dua jenis gotong royong. Di antaranya satu, gotong royong tolong menolong, yaitu bersifat individual untuk kepentingan sendiri, misalnya menolong tetangga yang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah. Itulah gotong royong tolong menolong, sifatnya individual. Kemudian yang kedua, gotong royong kerja bakti, bersifat sosial untuk kepentingan umum, misalnya bersih-bersih desa, kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Kemudian Kuncharaningrat juga membagi jenis gotong royong tolong menolong pada masyarakat pedesaan menjadi 4 bagian. Pertama, tolong menolong dalam aktivitas pertanian. Yang kedua, tolong menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Ketiga, tolong menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. Kemudian yang keempat, tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana alam, dan kematian. Jenis-jenis lainnya, kerja bakti, tanggap bencana, musyawarah, panen raya, belajar bersama, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada karakteristik gotong royong. Yang pertama, gotong royong merupakan salah satu sifat dasar yang menjadi unggulan orang Indonesia. Kedua, gotong royong menanamkan rasa peduli yang tinggi dan solidaritas sosial. Ketiga, gotong royong merupakan nilai luhur budaya bangsa yang turun-temurun. Keempat, gotong royong sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Kelima, gotong royong juga mempunyai makna, yaitu saling membantu untuk mencapai sebuah kerukunan dan juga kebahagiaan. Keenam, kegiatan gotong royong juga dilakukan secara sukarela. Kemudian kita lanjutkan pada nilai dan tujuan gotong royong. Pertama, bahwa gotong royong itu mempunyai nilai sebagai nilainya adalah kebersamaan. Kegiatan gotong royong akan mencerminkan kebersamaan. Kedua, nilai gotong royong yaitu persatuan. Bahwa kegiatan gotong royong mampu melahirkan persatuan dan kesatuan antar bangsa. Ketiga, adanya sikap nilai rela berkorban, bahwa kegiatan gotong royong akan menumbuhkan sikap rela berkorban. Keempat, dalam gotong royong juga ada nilai tolong menolong. Kegiatan gotong royong akan menumbuhkan sikap saling bantu membantu, tolong menolong antar anggota masyarakat. Kemudian kelima, ada nilai sosialisasi. Dengan melakukan kegiatan gotong royong, orang-orang jadi sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Kemudian contoh praktik gotong royong. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah, kemudian toleran, kekeluargaan, dan mempunyai budaya gotong royong. Nah, nilai-nilai gotong royong diantaranya seperti tadi yang sudah disampaikan, ada kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi. Istilah gotong royong itu banyak di tiap daerah, berbeda-beda, diantaranya Sunda Sabilulungan, ada Jawa Sambatan, Nyengkuyung, ada Arisan Tenaga dari Toraja, ada Saaelan dari Dayak,
kemudian mapalus dari Minahasa, dan lain sebagainya. Contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah membangun rumah. Kemudian yang kedua, membersihkan desa atau kampung. Kemudian 3, pesta pernikahan. Kemudian 4, pada waktu upacara kematian. Itu sungguh sangat indah sekali. Ketika diumumkan ada yang meninggal, ya, anggota masyarakat dengan sukarela, dengan ikhlas, tanpa dikomandoi, ibu-ibu pada bawa beras, takjiah ke rumahnya, Pak Ustadz, Pak Kiai, memandikannya, mengkapaninya, menyolatkannya. Kemudian bapak-bapaknya pergi ke tanah kuburan, menggali kuburan, ya, tanpa dibayar. Itulah kegiatan gotong royong. Termasuk pada pesta pernikahan bisa kita saksikan, lihat sendiri bagaimana anggota masyarakat tetangga itu sangat antusias membantu, ya, kegiatan untuk mensukseskan daripada pesta pernikahan. Kemudian kelima, memanen hasil pertanian. Itulah contoh gotong royong, dan lebih lengkapnya nanti kita coba untuk mencari atau membuat contoh gotong royong dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara melalui tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.